Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Mungkin ini pada work from home semua ya tetap semangat, ataupun yang kalau yang di tempat kerjanya juga hati-hati, selalu pakai masker, kalau bisa tetap jaga kebersihan tangan. Oke lah, itu sekedar intermezzo. Saya Dr. Caka. Saya sendiri di sini akan membawakan materi mengenai COVID-19 yang kita lagi booming dalam 2-3 bulan terakhir ini. Mungkin saya mulai aja langsung ya. Sebentar. Oke, share screen and Oke, udah kelihatan, Son? Ya, udah kelihatan. Oke. Udah? Oke. Oke. Ya, sebentar. Nah, ini kita bicara mengenai COVID-19 atau coronavirus disease 19. Sebentar, kok nggak bisa? Sebentar ya. Oke. Ya, ini sedikit mengenai saya. Saya sendiri lulusan dari FKUI, dan sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Royal, sekaligus co-founder dari My Health Diary. Oh, harus klik. Oke. Mungkin kita mulai sedikit dengan gambar ini. Ini tuh sebenarnya screenshot game yang sudah beredar beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata sekarang menjadi kenyataan. Ya, dan kita tahu betapa berbahayanya pandemik itu kalau kita sudah pernah main game ini, karena bisa menginfeksi seluruh dunia, dan bahkan jika virusnya cukup letal, bisa menyebabkan kematian. Nah, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan oleh orang adalah, coronavirus itu kan ya udah kayak flu aja. Nah, cuman perlu diingat bahwa, sebelumnya kita mengenai patogennya dulu. Ini adalah SARS-CoV-2, dia itu virus dan menular melalui droplet. Namun, pada penelitian terbarunya, ternyata virus ini bisa bertahan di udara selama sekitar 3 jam, bahkan mungkin lebih lama jika di permukaan-permukaan seperti besi atau kaca. Diduga berasal dari kelelawar, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa dia memang benar-benar mutasi dari virus yang sama dari kelelawar. Virus ini berasal dari keluarga yang sama dengan MERS dan SARS. Mungkin kalau tahu, MERS sempat booming di 2013, SARS juga sempat booming di 2002 dan 2003, tapi tidak terlalu booming di Indonesia karena waktu itu SARS itu hanya 2 penderitanya di Indonesia. Dan dapat bertahan beberapa waktu di luar tubuh manusia. Nah, ini yang penting, seperti yang saya bilang. Makanya dia bisa tetap tinggal di permukaan, disentuh orang lain, nular. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi flu, kayak flu aja. Nah, kita perlu tahu definisi flu yang di Indonesia ini sebenarnya salah. Apa yang dianggap oleh orang itu sebagai flu, pada dasarnya sebenarnya itu kalau di luar negeri dianggap sebagai common cold, batuk pilek biasa, demam, yang pengobatannya cukup dengan istirahat di rumah. Tapi, kalau yang kita sebut dengan influenza atau yang disebabkan oleh influenza virus, itu sebenarnya gejalanya lebih parah. Dia bisa menyerang otak, menyerang daerah saraf, jadi sakit kepala, demamnya juga tinggi, batuk-batuk yang parah sampai sesak nafas, bisa muntah-muntah, dan juga pada akhirnya bahkan bisa menyebabkan kematian. Dalam statistiknya sendiri, setiap 1 tahun itu ada sekitar 30-60 ribu orang yang meninggal karena influenza ini. Bukan common cold ya. Kalau common cold kan ya yang tadi. Nah, seberapa berbahayanya ini data 2 hari yang lalu, 47.000. Kalau sekarang sudah 56.000. Itali, USA yang dari 20.000 sudah jadi 34.000. Jadi bayangkan dalam 2 hari saja sudah lebih dari 10.000 orang terinfeksi. Jadi virus ini sangat mudah menular. Itu yang bikin bahaya. Lebih mudah daripada SARS yang juga dulu sempat bikin booming, kan? Oke. Nah, seberapa besar penularannya? Ini kalau dari riset yang terbaru, itu katanya setiap 1 orang itu menular ke antara 1,5 orang, 2 orang lah ya, sampai 3,8, sampai 4 orang. Jadi anggap itu kayak deret dikali 4. Jadi semama 1 orang menularkan jadi 4 orang. 4 orang menularkan kali 4 jadi 16. 16 kali 4 jadi 64. Maka semakin lama, maka penularannya akan semakin cepat.
Anggaplah ini fotonya Syahrini, oke ya. Ini semua ada satu orang nih, anak tertular, maka dia bisa menular 3 orang. Nah, nanti dari 3 orang ini bisa menularkan lebih banyak lagi. Mungkin kalau kali 4 berarti 12 orang. Dari 12 orang akan menularkan lebih banyak lagi. Dan kita nggak tahu siapa aja yang terkontak. Karena ada juga beberapa yang simptomatik. Nah, sebenarnya kenapa ini bisa jadi masalah di Indonesia? Karena satu, angka komorbiditas tinggi. Komorbiditas itu apa? Nanti kita akan lebih lanjut di slide berikutnya. Berikutnya adalah jumlah perokok. Ketiga, tidak peduli terhadap isu kesehatan. Dan sebenarnya keempat, kapasitas rumah sakit kita juga terlalu kecil sih. Oke, yang pertama, masalah komorbiditas. Apa itu komorbiditas? Komorbiditas itu adalah kondisi di mana ada 2 penyakit atau lebih hadir secara bersama-sama. Seperti contoh, kalau orang dengan udah tua ada diabetes, ada hipertensi, ada kolesterol. Nah, dia lebih beresiko nih terhadap coronavirus. Kita lihat statistiknya ini di Italia yang sudah melakukan penelitian yang cukup ekstensif karena mereka yang paling buruk terserang selain China. Dari ribuan orang yang meninggal, hanya 0,8% yang tidak punya penyakit lainnya. 25% punya satu penyakit, 25% sisanya punya 2 penyakit, dan 50% sisanya punya 3 atau lebih penyakit. Nah, seandainya nih, orang yang dengan diabetes, hipertensi, kolesterol tadi lebih mudah, coronavirus lebih mudah menyebabkan kematian dibandingkan orang hanya dengan diabetes saja atau orang tanpa penyakit. Berikutnya kita bicara masalah merokok. Merokok ini kan sudah jadi masalah yang cukup laten lah di Indonesia, dan sejauh ini belum ada tanda akan menurun. Nah, oke lah, teks ini adalah dari WHO, tapi intinya sebenarnya apa yang kita bahas adalah ini. Merokok itu bikin rusak paru. Dan juga bisa bermasalah untuk jantung, seperti jantung koroner dan lain-lainnya. Nah, dengan orang yang punya penyakit, pernafasan dan jantung tadi, lebih berisiko untuk muncul gejala yang parah coronavirus. Karena coronavirus ini bisa muncul ringan, cuma sekedar flu atau batuk pilek aja, bisa juga sampai sesak nafas, gagal ginjal, dan diare-diare sampai akhirnya kematian. Otomatis dengan gejala yang parah, maka risiko kematiannya jadi lebih tinggi. Sementara di Indonesia, kita lihat kalau di luar, di Singapura 10 juta, nggak sampai berapa nih, 1 juta orang. Malaysia ada 5 juta perokok. Filipina yang paling tinggi sebelum Indonesia itu ada sekitar ini 17,5 juta perokok. Sementara di Indonesia itu ini menurut saya angka statistik yang paling soft ya, itu ada 67,5 juta penduduk Indonesia yang merokok. Otomatis 67,5 juta penduduk ini lebih mudah untuk mengalami kematian karena coronavirus. Ini angka statistik ini di beberapa sumber masih simpang siur, tapi bahkan ada yang bisa ngomong bahwa 70% orang Indonesia itu cowok merokok. Jadi kalau sama laki cewek 50-50, kira-kira ada sekitar 80 juta lebih orang Indonesia yang merokok. Terakhir, ketidakpedulian. Mungkin kita pernah dengar ignorance is bliss. Ini ya kondisi lain ya. Tapi kalau saat ini sayangnya ignorance itu sangat berbahaya. Kita lihat Italia. Italia tanggal 27 Februari dia bikin video. Judulnya Milan tidak akan berhenti, Italia tidak akan berhenti. Maksudnya tidak akan berhenti beraktivitas terlepas karena coronavirus ini. Tapi kita lihat sekarang, ini data tanggal 21 Maret, bahwa Italia nomor 2, jumlah yang terinfeksi dan jumlah meninggalnya nomor 1. Bahkan mengalahkan China, di mana virus ini berasal. Nah, sebenarnya kalau banyak yang sakit kenapa sih? Kan ada 3 kemungkinannya kalau pasien coronavirus. Pertama, antara karantina diri sendiri di rumah, kedua, dirawat inap di ruangan biasa, atau di intensive care, di ICU, atau kita kenal. Nah, oke, kalau 1-2 orang sakit masuk ICU, nggak apa-apa. Mungkin 50 orang masuk rawat inap, masih ada kamarnya. Tapi bagaimana kalau jumlahnya terus bertambah? Sebagai gambaran, di Italia itu setiap hari, sekarang sudah nambah 5.000-6.000 orang. Pertanyaannya adalah, sampai kapan rumah sakit kita mampu menampung? Karena kalau di Italia sendiri, berita terakhir menunjukkan di wilayah yang epicenternya infeksi coronavirus ini sudah kehabisan ruang rawat intensif. Padahal banyak pasien yang bergejala parah, banyak pasien yang butuh ventilator. Nah,
Kalau nggak ada ventilatornya ya berarti mereka dibiarkan untuk meninggal. Itu simpelnya. Kita di Indonesia sendiri bagaimana? Kita lihat ini ada contoh-contoh bahwa orang di Indonesia sendiri tidak peduli terhadap infeksi ini pada awalnya. Menteri bilang bahwa, karena kita banyak berdoa, Indonesia bebas COVID. Atau bahkan ada yang bikin lagu dangdut tentang corona yang ya udahlah. Dan terakhir, komunitas agama kita juga tidak peduli terhadap hal ini, bahkan menganggap bahwa ini itu adalah perintah untuk gimana ya? Harusnya kita sholat Jumat, ini ada orang yang mencoba berbuat jahat untuk melarang kita sholat Jumat seperti itu. Dan ini kondisi terakhir, kebetulan dapat dari teman, ini KRL di Jakarta pagi hari ini, jam 4 jam 5 rasanya kalau lihat mataharinya belum ada, dan kondisinya masih berdesak-desakan sama seperti hari biasa. Otomatis ini tuh menjadi killing ground, breeding ground untuk coronavirus untuk menyebar. Bayangkan jika satu orang ini tersebar, dia dempel-dempetan, nafas, batuk, nyebar ke orang lainnya, nyebar ke satunya, yes, akan sangat banyak orang yang terinfeksi yang tidak salah, yang tidak tahu apa-apa. Oke, nah terkait dengan resiko-resiko yang dimiliki Indonesia tadi, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita sudah familiar mengenai grafik ini atau flattening the curve kalau orang bahasa kerennya. Nah, ada dua grafik. Yang pertama yang kita lihat merah sekarang, sama yang kedua yang hijau. Kita bisa lihat ya hubungannya, yang pertama jumlah kasus, yang kedua waktu. Nah, flattening the curve ini maksudnya apa sih? Jangan sampai terjadi terlalu banyak jumlah kasus dalam satu waktu sehingga kapasitas rumah sakit nggak cukup menangani. Kenapa? Kalau kapasitas rumah sakitnya nggak cukup, otomatis banyak orang yang akhirnya tidak mendapatkan perawatan, yang akhirnya meninggal sia-sia. Nah, ini yang nggak kita harapkan. Oleh karena itu, jumlah sebisa mungkin kita menahan supaya jumlah orang yang tertular semakin setiap hari tidak terlalu banyak, sehingga rumah sakit masih punya kapasitas untuk menangani, dan dengan adanya waktu tambahan, kita juga bisa mendevelop mungkin vaksin, mungkin measure-measure tertentu untuk mengurangi infeksi tersebut. Nah, kalau dari WHO sendiri, ini ada instruksinya do the 5. Pertama, cuci tangan. Kedua, kalau seandainya kita batuk, arahkan batuknya ke daerah ke tangan, ke lengan atas. Lalu jangan pernah nyentuh wajah di luar. Jaga jarak diri dengan orang lain minimal 1 meter, tapi kalau bisa 2 meter. Karena proyektil semua kita batuk atau bersin itu bisa sampai 2 meter. Dan yang terakhir, tetap di rumah. Nah, kapan sih kita harus cuci tangan? Nah, ini ada momen-momennya. Pertama, setelah batuk atau setelah bersin, ketika kita habis ngerawat orang sakit, baik sebelum maupun sesudah. Karena bisa aja kalau sebelum kalau nggak cuci tangan, kita bisa menularkan bakteri yang kita punya ke orang yang sakit. Terus ketika kita menyiapkan makanan, sebelum makan, sesudah makan, setelah pergi ke toilet, ketika tangan kita kelihatan kotor, dan ketika kita ngerawat binatang. Oh ya, perlu diingat ketika tangan kita secara kasat mata terlihat kotor, jangan pernah pakai hand sanitizer. Gunakan air dan sabun. Sebentar. Oke. Dan yang terakhir, stay home. Apalagi kalau rumahnya bagus kayak gini ya. Oke. Sorry. Sebentar. Kita masuk ke seksi berikutnya. Itu tentang hoax. Hoax saya nggak akan bahas mengenai pasien ini di mana, atau seumpama ada pasien yang tertular di Surabaya kah, atau di Sidoarjo, karena menurut saya itu bukan bukan tempat yang tepat untuk membahas itu. Hoax pertama, yang paling sedang lagi hot sekarang adalah Avigan dan chloroquine. Ini 2 obat yang dikatakan bisa sebagai obat COVID-19. Oke, pertama kita bahas mengenai Avigan dulu. Itu sebenarnya nama dagang. Nama substansi obatnya sendiri adalah Favipiravir, dan dia sebuah antivirus. Dari golongan yang sama dengan obat-obat yang digunakan semua untuk AIDS atau hepatitis, sama-sama antivirusnya. Ada memang sebuah studi yang menunjukkan bahwa
favipiravir ini mengurangi waktu rawat COVID-19. Sama nih, orang tidak dikasih obat ini, dia dirawat 11 hari dengan gejala-gejalanya. Nah, setelah dikasih favipiravir ini, orang itu masa rawatnya cuma jadi 4 hari, kalau saya baca kemarin. Nah, berikutnya adalah chloroquine. Ya, ini sebenarnya kita kenal sebagai obat malaria. Mungkin kebetulan kalau saya sendiri di Surabaya di sini kita kan bukan daerah endemi malaria, jadi kita nggak pernah nemu dan kita nggak pernah pakai obatnya. Tapi mungkin kalau bagi rekan-rekan yang di daerah Irian atau Nusa Tenggara Timur mungkin lebih familiar dengan obat ini. Permasalahan dari obat ini adalah rentang pengobatannya itu sempit. Jadi seandainya obat ini dosisnya anggaplah 500 mili. Kalau kurang sedikit saja dia tidak efektif, tapi kalau kita kebanyakan obat ini bisa beracun. Ada beberapa obat yang seperti ini, mungkin yang paling sering kita temukan obat buat asma sama obat buat detak jantung yang tidak teratur. Tapi chloroquine ini juga termasuk dalam salah satu golongan obat yang punya rentang keamanannya sempit tersebut. Dalam sebuah studi terbukti memang dia mengurangi munculnya pneumonia, memperbaiki gambaran radiologinya, dan juga mengurangi waktu rawatnya. Ingat ya, dalam sebuah studi, karena ini penting nanti untuk berikutnya. Nah, orang-orang sekarang kan banyak tuh yang memborong chloroquine, kalau Avigan kita belum punya ya, tapi kalau chloroquine kan karena tersedia umum sebagai obat malaria, orang borong, orang nge-hoard, padahal efek sampingnya bahaya, mulai mual, muntah, gatal, kejang, gangguan irama jantung, hipotensi, bahkan pada kondisi yang parah bisa menyebabkan kematian. Jadi, tolong sekali, walaupun Anda punya obatnya, konsultasikan ke dokter untuk menggunakannya. Karena, ya kalau ada apa-apa, Anda sendiri yang menanggung. Nah, oke, kita tadi bicara ini sebuah studi menunjukkan Avigan efektif, sebuah studi menunjukkan chloroquine efektif. Tapi kalau di dunia kedokteran sendiri, sebuah studi itu tidak cukup. Kenapa? Karena kita bicara tentang level evidence, level bukti. Nah, studi-studi yang ada itu hanya ada di bawah sini. Bahkan paling bawah expert opinion. Kalau semuanya ada orang ngomong, walaupun dia ahli, kalau dia ngomong apa, jangan mudah dipercaya karena itu adalah bukti kelas bukti yang paling bawah. Nah, kita naik agak sedikit lagi, oke lah studi-studi yang seperti Avigan, chloroquine ini. Tapi kalau kita sendiri, kita sebagai dokter umumnya baru percaya kalau sudah ada namanya kita sebut meta-analisis. Itu letaknya di sini. Jadi ada beberapa studi, semua ada 10 studi nih. Bilang, oh di Cina Avigan efektif. Di Jepang Avigan efektif. Di Italia Avigan efektif. Nah, dan dia juga sudah memverifikasi, ada yang memverifikasi riset-riset tersebut, baru kita bisa ngomong bahwa memang benar Avigan efektif. Baru kita menggunakan, baru kita percaya. Itu yang penting. Karena akan muncul banyak studi-studi di rentang waktu yang singkat ini, tapi tadi studi-studi yang biasa, namun belum sampai ke meta-analysis. Berikutnya, ada rumor bahwa ibuprofen itu dilarang. Nah, ini dinyatakan oleh Olivier Véran. Ini Menteri Kesehatan Prancis. Nah, tapi kita kalau lihat lagi kembali ke masalah level of evidence, tadi letaknya di paling bawah di sini, expert opinion. Kenapa? Kenapa dilarang? Karena ada teori yang menyatakan bahwa ibuprofen itu memperparah. Bagaimana? Ibuprofen itu meningkatkan reseptor yang namanya ACE2, sementara virus SARS coronavirus ini dia masuk ke tubuh dan berikatan ke reseptor ini. Semakin banyak virus yang berikatan ke reseptor, maka manifestasi atau gejala yang timbul karena virus ini maka akan lebih parah. Nah, makanya dari teori itu menteri ini menyatakan bahwa sebaiknya tidak digunakan ibuprofen, lebih baik pakai paracetamol. Namun, ini belum terbukti secara ilmiah dan sejauh ini WHO tidak melarang atau mengharuskan juga sih untuk menggunakan ibuprofen sebagai anti demam pada kasus coronavirus. Oke, ini yang terakhir dan pertanyaan yang mungkin paling sering. Dan ini juga yang fenomena yang ada di Italia, bahwa banyak orang-orang anak-anak yang masih muda tidak tahu bahwa dirinya terinfeksi, merasa baik-baik aja, gue juga kagak mati, kenapa sih gue harus stay home? Nah, oke, kita lihat statistik. Memang, ini dari sekitar 2.000 kasus ya, kalau dihitung, itu cuma 5 kasus yang ada di usia 30-39 tahun. Dan
Bahkan dari usia 0 sampai 29 tidak ada kematian karena coronavirus. Cuman perlu dilihat bahwa di situ adalah statistiknya paling tinggi kematian pada usia 70 sampai 79 dan 80 sampai 89. Mediannya 80,5. Nah, mungkin kita nggak menularkan, kita nggak sadar bahwa kita tertular, tapi ingat, di rumah nggak hanya kita. Di rumah ada bapak ibu kita, atau mungkin jika kita hidup dengan extended family ada kakek nenek kita. Nah, kita perlu perhatian kepada mereka. Mungkin kita tertular nggak apa-apa, kalau mereka tertular mungkin mereka akan menjadi seperti yang di Italia ini, menjadi yang sakit berat hingga meninggal, memenuhi ICU sampai ICU-nya tidak cukup. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita cegah. Oke, terakhir, ini juga sempat hot, terutama di Surabaya, karena bahkan wali kota itu nelpon sendiri. Mungkin beberapa orang ngomong kalau jahe sama kencur baik buat sistem imun, karena jahe jahe ada gingerol, temulawak, kunyit, ada kurkuma, temulawak juga. Tapi bahkan kemarin wali kota sempat ngomong kalau kunyit jangan karena dia mengundang virus. Nah, ini sekali lagi ini pernyataan expert dan sumbernya paling bawah. Tidak ada bukti ilmiahnya, hanya dari pernyataan. Tapi memang pada umumnya baik sih untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, satu hal yang paling penting yang perlu saya tekankan adalah pastikan kalau seumpama kita beli temulawak, kita bikin minuman kunyit, pastikan buat sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bikin di jamu, saya nggak tahu jamu gendong atau jamu yang pakai kaki 5 itu yang gerobak dorong, itu kadang-kadang sering terkontaminasi. Pakai apa? Pakai kortikosteroid. Mungkin kalau seumpama yang bikin kurus atau apa, pakai furosemid yang bikin pipis-pipis, diuretik. Jadi bahaya kalau seumpama kita memakai obat yang kita nggak tahu asalnya. Monggo kalau mau dipakai, karena memang banyak penelitian yang ngomong bisa meningkatkan sistem imun, tapi bikin sendiri. Oke, terima kasih. Berikut slide dari saya. Mungkin pesan terakhirnya, kita tetap bekerja. Tolong Anda tetap di rumah supaya kita supaya memperingan kerja kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, masih di mute? Untuk tanya jawabnya? Masih di mute, Son. Ya, Dok, terima kasih tadi untuk paparannya. Menarik karena aku jadi sempat catat juga, sempat Instagram story juga, gitu. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Dan kita masih ada waktu nih. Via chat coba. Kalau nggak ini boleh via chat juga. Via chat supaya kita bisa tahu siapa yang supaya kita unmute. Oke. Ada pertanyaan tuh? Ada pertanyaan dari Pak Noyo. Ya. Dok mau tanya apakah dengan minum vitamin C banyak-banyak bisa kebal? Wah, kalau kebal rasanya enggak, karena buktinya katanya ya sekarang juga yang sehat juga bisa kena gitu-gitu. Cuman memang vitamin C itu kan bisa meningkatkan sistem imun tubuh, memodulasi supaya dia lebih banyak gitu. Nah, nggak apa-apa tetap minum vitamin C, tapi tetap yang paling penting adalah jangan sampai kita terpapar. Sama yang kita lakukan dengan langkah-langkah seperti tadi, cuci tangan atau stay di rumah gitu. Dan kalau seumpama sakit, tolong sadar diri, pakai masker, jauhi orang lain agar tidak menularkan. Oke. Terus kemudian kalau misalkan dari aku sendiri, aku mau tanya, misalnya kalau tadi kan orang yang tua itu kan lebih rentan sama kena komplikasi. Nah, kemudian kira-kira vaksinnya apa sih yang bagus supaya untuk bisa nggak sih ada pencegahan lain gitu, supaya dia nggak gampang terkomplikasi juga sama virus? Oke, berita terbaru mengenai vaksin. Satu yang harus saya luruskan, vaksin yang untuk coronavirus ini sendiri, COVID-19, saat ini belum ada.
Dan dia mungkin baru mulai uji di China itu dalam 1-2 minggu ini kabarnya. Itu pertama. Kedua, vaksin. Kalau kalian dipromosikan vaksin influenza bisa untuk coronavirus, itu bagus. Karena banyak orang yang nyari untung kan, oh influenza gejalanya sama-sama coronavirus. Tapi sebenarnya mereka nggak sama. Dan vaksin influenza nggak akan melindungi kalian dari coronavirus. Saran saya, kalau memang mau vaksin, ada vaksin lain seperti pneumococcus, itu untuk bakteri yang biasa memang menyebabkan radang paru. Nah, kenapa perlu vaksin seperti ini? Karena agar mencegah terjadinya koinfeksi, di mana terjadi lebih dari satu infeksi dalam waktu yang bersamaan pada satu orang. Contoh, selain kena bakteri, kena coronavirus, mungkin kena infeksi jamur juga, karena AIDS-nya, semua dia punya AIDS gitu. Nah, untuk mengurangi terjadi kemungkinan seperti itu, maka bolehlah kita vaksin pneumococcus seperti itu. Oke, ada tanya lagi? Ya. Ada nih. Ada masker kain dari pabrik di Solo, apakah efektif? Sejauh ini yang namanya masker kain itu nggak efektif. Ini kita riset mungkin 8 tahun yang lalu, tapi karena virusnya sama, yaitu MERS, coronavirus juga, itu yang menurut penelitian tersebut yang paling efektif adalah N95 sama surgical mask. Secara teori memang surgical mask itu tidak bisa untuk menghalau virus corona ini. Tapi ternyata secara penelitian, karena memang banyak menularnya melalui droplet, jadi dia mengurangi juga karena dropletnya jadi nggak kena. Dan orang yang sakit dengan pakai masker itu, maka dia nggak menyebarkan dropletnya ke udara. Oke. Sama satu lagi N95. Memang N95 paling efektif. Tapi sampean situ semua pernah nggak sih pakai N95? Itu kayak orang lagi latihan endurance, disuruh lari, pakai masker yang bikin udara masuknya sedikit. Itu sesek banget kalau pakai, dan saya yakin kalian yang nggak terlatih pasti nggak akan tahan untuk pakai dalam waktu lama. Jadi pastikan tolong, kalau daripada kalian beli N95 hoarding banyak-banyak, tapi nggak bisa makainya juga, nah, mending udah nggak usah beli N95, sisakan N95 buat kita yang di rumah sakit. Karena ya kayak seperti saya sendiri pun, ini nanti saya habis ini buat tugas juga ke rumah sakit. Dan rumah sakit saya juga rujukan buat corona. Oke, siap-siap. Oke, ada pertanyaan lagi ini dari Mas Giri. Dok, mau tanya, gejala utama dari yang terinfeksi itu apa ya? Kalau berdasarkan bukunya sendiri, buku panduan pencegahan, gejala yang paling dicurigai adalah demam, batuk pilek, radang paru, sama diare. Nah, radang paru ini cara mengetahuinya sih lebih mudah dokter ya, karena kan kita pakai stetoskop barusan untuk tahu. Nah, pada kondisi radang paru itu kalau kita dengarkan bunyi nafasnya yang biasanya jernih, bersih, itu jadi ada kayak noise grog-grog kayak apa ya? Kayak sama mikrofon kita gosok-gosok gitulah. Itu 4 gejala utamanya. Cuman banyak sekali pasien yang mungkin hanya ada 1 gejala atau 2 gejala atau bahkan tidak ada gejala sama sekali. Ini yang bahaya. Ada pertanyaan lagi, Dok? Jika jarak antar orang 1 meter di angkutan umum berarti sudah aman dari penyebaran virus corona, dan kenapa ada orang yang sehat tapi ternyata dia positif terkena corona? Yang pertama dulu aja ya, jika jarak orang 1 meter di angkutan kota, angkutan umum ya, sama di bis itu, percuma sih sebenarnya. Karena di bis itu kan lingkungan yang tertutup, udaranya sirkulasinya di dalam situ-situ aja. Jadi bisa terkena corona tetap walaupun dia sudah jaga jarak 1 meter. Karena dari penelitian yang di China, di Wuhan, itu paling jauh dia menyebar di angkutan umum itu jaraknya 4,5 meter. Jadi kalau pakai angkutan umum, saran saya tetap pakai masker. Oh ya, kenapa ada orang yang sehat tapi ternyata dia positif kena corona? Nah, sehat atau tidaknya orang itu juga bergantung pada kondisi orang itu sendiri, lagi fit atau enggak, dia ngerokok atau enggak, parunya sudah rusak atau enggak. Nah, kalau sama yang kena orang yang fit-fit saja, baik-baik saja, nggak ada keluhan, nggak ada apa. Oke, Dok, masker boleh dipakai ulang? Saran saya jangan sih, karena
Tetap kan ada bakteri-bakteri di situ, mungkin bukan bakteri corona, tapi bukan virus corona, tapi mungkin bakteri-bakteri lainnya. Kalau dipakai lagi ya berbahaya. Kalau dilepas buat makan bentar, bisa dipakai lagi. Sebaiknya jangan, tapi karena keterbatasan alat medis, kita di rumah sakit sendiri pun melakukan ini. Kita minum, kita lepas, habis itu kita pasang lagi. Tapi gold standarnya tidak seperti itu. Tentu saja kalau maskernya banyak. Tapi karena masker sekarang sudah diborong, jadi ya kita terpaksa beradaptasi. Nih, ada pertanyaan lagi dok masih. Dok, saya terlalu yakin. Pemeriksaan dokter di puskesmas, apakah boleh langsung untuk periksa ke rumah sakit? Ini kita ngomong masalah BPJS saja ya. Kalau di BPJS sendiri, yang namanya ODP PDP itu tergantung dengan kriteria kegawat daruratan di rumah sakit. Jadi, seumpama nih, kalau kita ke rumah sakit nggak gawat, ya dipulangin, obat-obat dan apanya itu, tata laksananya pun tidak ditanggung oleh BPJS. Tapi kalau memang gejalanya gawat, ya baru ditanggung oleh BPJS. Satu. Kedua, kalau mau cek-cek langsung, cek itu terbatas banget. Rapid test juga ada, tapi tidak disebar secara umum. Hanya yang memang punya paparan terhadap corona. Mungkin nantinya akan ada orang-orang yang jual cek, tapi perlu diperhatikan juga bahwa kualitas itu kan juga menjadi tanda tanya, karena virusnya baru 4 bulan udah ada ceknya apa benar 100% akurat. Gitu. Kalau periksa ke rumah sakit ya monggo aja, tapi ya tadi tergantung gejalanya juga. Kalaupun di rumah sakit baik-baik saja pun, walaupun kena corona pun kita akan impose mungkin self quarantine karena rumah sakit kita reserve untuk pasien yang memang gejala-gejalanya berat. Duit kertas bisa menularkan COVID, seperti yang tadi saya bicarakan, bisa. Jadi dia kan bertahan di udara 3 jam, kalau di permukaan bisa 8-9 jam. Jadi tolong kalau habis nyentuh uang cuci tangan. Walaupun sebenarnya common sense ya. Dok, apakah ada efek samping penggunaan hand sanitizer kalau dipakai terlalu sering? Tergantung orangnya juga. Kadang-kadang ada orang yang alergi terhadap alkohol, ya jadinya dia mungkin gatal-gatal atau tangannya jadi kering. Tapi kalau pada orang yang normal-normal saja tidak ada masalah, seharusnya tidak ada apa-apa kok. Cuman kalau di rumah saran saya lebih baik cuci tangan aja. Pakai air biasa. Oh iya, sebentar saya bagiin link buat cuci tangan ya. Karena caranya mungkin kita kebiasaan gosok-gosok doang, padahal sebenarnya ada caranya khusus dari WHO. Silahkan. Kok nggak bisa ya? Bisa nggak dok? Bentar ya. Oh ini udah saya bagikan linknya ke semua. Itu cara cuci tangan yang benar, kapan harus cuci tangan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain? Masih ada. Berapa lama bisa bertahan di udara? Apakah COVID bisa menular melalui udara saat berkendara? Yang untuk naik motor, gitu ya? Kalau di motor sih rasanya sulit sih ya, karena kan gerakannya cepat juga, juga. Tapi bisa bertahan di udara 3 jam menurut penelitian. Bahkan ada penelitian lebih baru yang ngomong lebih dari 3 jam, bisa 5-6 jam. Dok, kalau saya sehat lalu ingin periksa corona ke rumah sakit, boleh? Jangan. Lebih baik nggak usah. Toh, kalaupun saya dipulangin ke rumah, situ bisa keinfeksi corona juga dari pasien-pasien yang di rumah sakit, kan? Oke. Halo, di sini ada beberapa orang di sini, mungkin ada Pak TJ, mau bertanya, Pak? TJ. Oh iya.
Terus kemudian ada mungkin Bapak atau Ibu Rifki Asmi. Bapak itu. Bapak Rifki Asmi ya, sorry. Ya, nyimak aja, nyimak. Oke, Pak. Iya. Masih ada nih, Dok, pertanyaannya. Soal apa bawang putih bisa untuk obat corona atau enggak sebenarnya? Bawang putih. Ibu-ibu pada borong bawang putih. Bawang putih hoax saja sih rasanya enggak. Soalnya memang sampai sekarang pun belum ada obat atau substansi tertentu yang memang tersertified untuk untuk anti corona. Obat-obat masih dicoba. Memang yang pertama tadi Avigan, yang kedua kloroquine, yang ketiga ada lagi obat anti hipertensi mungkin kalau dengan pakai di sini losartan. Apa namanya? Losartan. Losartan. Jangan diborong karena memang mekanismenya pun masih belum pasti lagi dicoba karena mekanismenya itu ngeblok ACE2 tadi berkaitan dengan ACE2 tadi. Oke. Pastikan ke dokter ya supaya dapat resep untuk beli obat itu sendiri. Terus dok kalau saya sehat lalu udah ya tadi. Dok kumur-kumur dan sering minum air bisa mencegah tertular? Enggak sih. Tidak efektif juga. Yang penting kan tangan karena tangan bisa karena kita nular nggak hanya lewat mulut, bisa lewat mata, lewat mukosa mata, lewat telinga. Lewat hidung. Jadi lebih banyak pintu masuk nggak cuman mulut saja. Jadi mungkin aku mau confirm aja sekali lagi dok, itu kan ada orang-orang yang tidak bergejala kayak yang asimptomatik itu ya. Nah terus orang itu kan dalam keadaan sehat, ya udah gitu kan. Dia bisa menularkan ke orang lain pada saat mungkin dia udah batuk-batuk atau gimana ya dok? Kalau misalkan tidak bergejala gitu, kan berarti dia nggak demam, dia nggak batuk, dia juga nggak bersin gitu. Untuk metode penularan yang pasti kan dia via batuk. Jadi mungkin orang semua dengan COVID, dia nggak bergejala tapi semua batuk bisa menularkan. Untuk metode lainnya masih diteliti karena memang ini virus kan baru emerge sekitar 3 bulan terakhir. Gitu. Berarti dari keringat enggak ya dok ya intinya? Dari keringat rasanya enggak sih. Dari darah, nah ini juga masih belum jelas sama kita terluka kena cairan tubuh orang yang kena corona, bagaimana itu juga masih belum jelas gitu. Oke. Ada lagi? Oh, ada lagi nih. Halo, dok? Halo. Halo. Agak nge-lag ya? Iya, saya matiin. Bentar. Oke. Masih ada pertanyaan tuh. Ada riset bahwa kurkumin akan mengaktifkan reseptor A-nya, benar dok. Nah ini kemarin yang sempat diomongin sama wali kota kami di sini itu bahwa kunyit dan kurkuma itu temulawak ya. Nah temulawak itu harus dihindari karena mengundang virus. Tapi sejauh ini sih belum ada riset yang membuktikan. Itu sekali lagi hanya expert opinion. Kembali ke masalah level of evidence tadi, itu dia yang paling bawah. Jadi nggak ada rekomendasi terkait ini. Bahkan ini kalau semua baca berita, justru sekarang orang lagi pada borong kunyit, pada borong temulawak, pada borong jahe, harganya juga jadi. Oke. Ini pertanyaan, ini hypothetical banget sih. Dok, kalau apes dibatukin orang mesti gimana? Toyor dulu orangnya. Kedua, Allah. Karena kan kita nggak tahu satu orang itu kena corona atau enggak, orang itu membawa virus corona atau enggak. Pasti kalau sistem imun kita baik, insya Allah kita nggak akan kena apa-apa. Gitu aja sih. Iya, kira-kira gitulah. Sekali lagi untuk masalah corona ini benar-benar sangat tergantung kemampuan imun kita. Makanya kalau memang pastikan makan minum yang bergizi gitu juga. Kita masih ada waktu mungkin 10 menit.
Ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin dokter mau sharing-sharing lagi? Makanan bisa nularin. Kalau Nularin makanan disentuh dan sentuhan kita semuanya kita habis nutup gini. Kita punya corona, nyentuh makanan, ya bisa nularin tetap. Dan dia bisa bertahan beberapa jam sesuai riset terbaru tadi. Jadi ya, makanya kenapa di kondisi seperti ini hand hygiene, social distancing, stay home itu penting banget. Kalau memang nggak perlu keluar rumah, jangan. Berarti nggak bisa juga beli makanan sembarangan juga ya? Ya, kalau bisa nggak sembarangan. Kalau memang bisa masak di rumah, masak di rumah. Benar-benar. Apakah berjemur di pagi hari berpengaruh untuk kesehatan melawan corona, Dok? Wah, sejujurnya mohon maaf. Untuk yang ini, saya belum baca riset apapun mengenai hal ini, tapi ada yang ngomong juga katanya corona ini akan lebih waktu awal memang ada yang ngomong bahwa corona itu tidak terlalu menular kalau di negara yang panas seperti kita, otomatis banyak sinar matahari. Tetapi pada faktanya lihat aja sendiri, infeksi di Indonesia, infeksi di Malaysia juga cepat juga gitu. Atau makanan yang dibeli dipanasin dulu, Dok. Dipanasin bisa dia kalau nggak salah mati di suhu berapa 60 derajat Celcius. Ya, bolehlah itu bisa jadi solusi juga. Dok, apakah benar orang yang tidak bergejala dikarenakan mempunyai imun yang bagus mereka bisa sembuh dengan sendirinya? Loh, sebenarnya yang namanya coronavirus ini karena infeksi viral dia itu self-limiting. Sembuh dengan sendirinya infeksinya. Cuman dalam rentang waktu sakit ini loh banyak yang bisa terjadi. Mungkin waktu sakit orang bisa batuk-batuk aja, mungkin waktu sakit orang juga bisa sesak napas, meninggal dunia. Nah, ini yang membuat ini yang membuat kenapa banyak rate meninggalnya. Padahal sebenarnya kalau sembuh sendiri gitu. Oke, masih ada lagi? Kalau orang TBC lebih beresiko ya berarti, Dok? TBC-nya tergantung kayak gimana. Sebentar, saya cariin dulu. Bisa share nggak ya ini? Bentar. Ini gimana ya? Share screen. Safari. Share. Boom. Kelihatan, Son? Kelihatan, Son? Ya. Ada ini gambaran foto orang sakit TBC. Nah, TBC itu bermacam-macam kan gejala manifestasinya pada paru-paru orang. Kita kalau bicara masalah batuk, terus habis itu berat badan turun, keringat dingin itu kan sama semua orang. Cuman yang terjadi di dalam paru-paru orang kan beda-beda. Mungkin ada yang TBC-nya banyak cairannya seperti ini. Nah, kalau semua banyak cairan seperti ini, cairan hilang otomatis kembali seperti semula. Tapi TBC ini juga sering juga karena lama terdeteksinya, dia bikin jaring-jaring fibrotik. Kalau kita nyebutnya fibrotik kayak spons itu loh, kayak spons gitu yang udah nggak bisa lentur gitu loh. Nah, kondisi itu kan berarti mengurangi fungsi paru. Nah, kalau udah ditambah beban coronavirus lagi, ya makin sengsara dia yang sudah fungsi parunya berkurang lagi karena corona. Nah, bisa lebih bahaya ya berarti. Oke. Oh. Kembali ke chat gimana ya? Bentar. Kalau darah tinggi atau perokok meningkatkan risiko itu kenapa ya, Dok? Kalau perokok merusak paru. Itu ada namanya PPOK. Nah, kalau orang merokok jangka waktu panjang itu biasanya parunya itu jadi kayak spons tadi itu nggak bisa berkembang dengan baik, otomatis oksigen yang diterima tubuh berkurang. Nah, kalau fungsi parunya berkurang, udah dihajar sama coronavirus lagi, ya lebih beresiko untuk meninggal. Gitu. Kalau darah tinggi dan diabetes itu kan dua penyakit yang paling umum. Itu nggak secara langsung berkontribusi, tapi
seumpama darah tinggi bisa bikin kondisi sakit jantung, gagal ginjal, atau bikin stroke. Nah, kalau seumpama nih, anggaplah orang stroke, apa hubungannya? Orang stroke itu biasanya sering kita temukan itu nggak bisa batuk. Satu. Kedua, nggak bisa ngeluarin dahak. Nah, kalau seumpama nggak bisa ngeluarin dahak, artinya apa? Virus yang masuk ya stay di situ aja, infeksinya makin parah. Seperti itu. Kalau diabetes sendiri bikin sistem imun tubuh berkurang. Jadi memang lebih gampang terkena infeksi. Otomatis infeksi apapun, gejalanya jadi lebih parah. Oh iya, ini kan kalau ini juga sudah terbukti secara statistik kan di Italia tadi yang meninggal 50% punya lebih dari 3 penyakit atau lebih. Hati-hati. Masih ada, oke. Dok, untuk perokok ketika mereka mengeluarkan asapnya, apakah ada kemungkinan virus COVID ikut bersamanya? Saya nggak pernah ngerokok sih ya. Tapi kan harusnya kan asapnya ya. Ya. Ngerokok itu dihirup kan? Ngerokok hirup, terus dikeluarkan via mulut. Nah, otomatis ketika bercampur dengan udara yang di sini ya bisa. Possible. Waduh. Ini berarti harus dihindari juga nih. Kalau yang mungkin kita nggak bisa deket-deket dulu ya, mungkin dengan orang yang merokok gitu ya. Makanya kenapa social distancing itu penting. Jadi kalaupun itu merokok itu menular, kalaupun dia bersin menular, menyemprotkan ya taulah ingus dan lain-lainnya itu jadi nggak masalah. Dok katanya waktu di RS ada yang satu ruangan sama yang suspek. Kok serem dok? Biasanya gini, kalau di rumah sakit pasien-pasien dengan penyakit seperti ini itu dimasukkan ke ruangan isolasi. Nah, mereka yang satu ruangan dengan itu juga sama-sama suspek atau bahkan sudah positif. Nggak mungkin kita tempatkan pasien yang sehat di ruangan barengan sama yang sakit corona. Itu namanya nyari masalah, kan? Jadi ya mereka semua berada dalam kondisi yang sama, gitu. Jadi ya udah. Kita yang sebagai tenaga medis yang masuk ke sana memang, nah itu harus hati-hati. Kita biasanya pakai gaun, harusnya pakai baju hazmat ya, cuman karena nggak ada, kita biasanya pakai surgical gown, atau bahkan ada yang di Facebook beredar, kita pakai kantong sampah dibolongin, pakai kacamata, pakai masker N95, pakai penutup kepala, seperti itu. Oh iya, sebenarnya ini pesan sponsor sih dari teman-teman yang spesialis. Spesialis apapun, tolong tunda ke rumah sakit kalau memang nggak benar-benar sakit. Seumpama nih, kalau nggak sesak nafas banget, kalau stroke, kalau nggak penurunan kesadaran sampai nggak bisa merespon apapun, tolong kalau cuma batuk pilek 1 hari, kalau cuma demam 1 hari, itu tolong jangan ke IGD ataupun ke poli. Karena kalian juga bisa terinfeksi dari pasien-pasien lain yang terinfeksi juga di rumah sakit. Nah, daripada mengurangi chain of infection tadi, ya kita yang harus proaktif. Ya kadang kan suka agak takut juga tuh dok. Kayak saya misalkan kalau agak bersin dikit atau batuk dikit takut gitu kan. Pengennya periksa nih beneran nggak nih COVID nggak. Taunya sampai sana ngebludak pasiennya malah kita tertular sama yang kena COVID. Jadi kenanya di sana. Ya, apalagi kalau antri dempet-dempetan gitu kayak pasien. Itu kan kasihan juga, mereka malah makin bisa nularin semua orang itu. Iya. Jadi jangkanya bagusnya gimana dok? Misalkan saya ngerasa nih hari ini agak batuk dan kurang fit gitu kan. Lebih baik misalkan saya memutuskan untuk pengen cek COVID jangan-jangan kena COVID nih, itu setelah berapa hari? Kalau tes ini kita bicara rapid test ya. Kit yang beredar, mungkin nanti juga dibahas lebih lanjut di seri webinar berikutnya sama Dr. Andrew nanti mungkin. Itu tes itu biasanya mulai 4 hari baru bisa mendeteksi. Karena ada 2 jenisnya, IgM, IgG. Nah, yang IgM bisa 4 hari, mungkin yang IgG baru sekitar 10 hari ke atas. Tapi untuk detailnya nanti webinar berikutnya. Ya. Siap. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang masih penasaran nih? Interaktif banget karena dari tadi banyak yang tanya. Memang banyak sekali sih hoax-hoax dan kabar-kabar yang simpang siur gitu kan dari WhatsApp, Instagram dan sebagainya gitu.
yang bikin kita jadi bingung juga mana nih yang benar gitu, yang harus kita ambil juga. Tapi yang nggak hoax cuma satu, Son, yang pasti nggak hoax. Apa tuh? Kita kekurangan alat medis, cuy. Jadi ini pesan juga ya buat teman-teman yang bisa mungkin membantu gitu ya. Kalau itu pasti nggak hoax itu. Itu pasti nggak hoax. Oke lah, apa ditutup aja, Son? Oke, mungkin udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya. Oke. Ya, mungkin informasi aja buat Bapak Ibu semua, kita bakalan ada di webinar selanjutnya. Itu bahas yang lebih menarik lagi soal mutasi virus, kemudian soal rapid test dan sebagainya. Nanti kita kabarin lewat Instagram, jadi bisa dicek nanti, dilihat-lihat webinarnya, jadwalnya kapan aja gitu. Sebelumnya terima kasih Dr. Caka hari ini sudah meluangkan waktunya. Buat teman-teman juga, semoga hari ini bermanfaat. Kita bisa ketemu nanti di webinar selanjutnya ya, jaga kesehatan. Oke, sama titip pesan, tetap stay home, jaga kebersihan tangan, dan jangan ke rumah sakit kalau nggak benar-benar sakit. Dah. Iya, gitu. Oke deh. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih.